Empat mahasiswa masuk ke alas purwo untuk penelitian, tanpa sadar melanggar aturan gaib. Mereka dihantui suara gamelan, penampakan sosok perempuan berbaju putih, dan mimpi buruk. Satu persatu mereka menjadi korban arwah gentayangan yang mencari tumbal, hingga hanya satu yang selamat. Namun, teror terus berlanjut, bahkan setelah mereka keluar dari hutan. Alas Purwo bukan sekadar hutan. Di balik rimbunnya pepohonan tua, tersimpan kisah-kisah yang tak pernah terungkap. Empat mahasiswa masuk ke dalamnya, mencari jawaban dari sebuah legenda lama. Tapi yang mereka temukan justru kengerian yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Suara gamelan di malam hari, sosok wanita berbaju putih, dan mimpi buruk yang menjadi nyata. Satu persatu, mereka menjadi korban dari sesuatu yang sudah lama menunggu. Ini adalah kisah tentang arwah gentayangan di Alas Purwo. Hari itu, langit tampak mendung, meski waktu baru menunjukkan pukul 9 pagi. Guntur dan tiga temannya, Tika, Wawan, dan Rio, berdiri di gerbang masuk Alas Purwo. Hutan itu sudah terkenal di kalangan para pendaki dan peneliti, tapi mereka merasa takjub oleh pesona alami yang terpancar dari tempat itu. Mereka berdiri di depan gerbang yang terbuat dari batu besar, dengan akar pohon menjalar di sekelilingnya, seolah menghalangi jalan. Dengan tas carrier di punggung dan semangat membara, mereka tidak sadar bahwa langkah kaki mereka sedang menuju wilayah yang bukan milik manusia. Mereka tertawa, bersumpah akan membawa cerita menakjubkan dari perjalanan ini. Tapi tanpa mereka ketahui, cerita itu akan berakhir dengan cara yang sangat berbeda. Baru beberapa ratus meter masuk ke dalam hutan, Tika menghentikan langkahnya. Ia mengerutkan kening lalu bertanya pelan, "Kalian dengar nggak?" Semua diam sejenak. Dari arah dalam hutan, samar terdengar suara gamelan, pelan, lirih, seperti berasal dari tempat yang sangat jauh. Mereka saling pandang, mencoba tertawa, namun bayangan dingin mulai menyelimuti langkah mereka. Tika yang mulai merasa tidak nyaman, berusaha mengabaikan suara itu. Tapi Wawan merasakan ada yang aneh. Suara itu terus mengikutinya, semakin keras seiring perjalanan mereka, seperti menunggu untuk diteruskan. Menjelang sore, mereka menemukan area datar di dekat pohon besar dan memutuskan untuk mendirikan tenda. Mereka mulai menyiapkan perlengkapan, tertawa kecil sambil memasak mie instan, mencoba melupakan suara gamelan yang sempat mereka dengar sebelumnya. Namun, saat malam mulai turun, suhu mendadak menjadi sangat dingin. Lebih dingin dari yang mereka perkirakan. Hutan sekitar mereka mulai berubah, bukan hanya karena kegelapan yang semakin tebal, tapi karena sebuah ketegangan yang mulai mereka rasakan di udara. Bayang-bayang pepohonan seperti menyentuh tanah, seolah mengawasi mereka dari kejauhan. Sekitar pukul 2 dini hari, Tika terbangun oleh suara perempuan menyanyi. Suaranya halus, seolah berasal dari balik semak. Ia bangkit pelan, membuka tenda, dan mendapati kabut tebal menyelimuti hutan. Sosok putih berdiri di antara pepohonan, menatapnya tanpa mata. Wajahnya kosong dan pucat, mengenakan pakaian putih panjang. Tika terperangah, tubuhnya membeku. Ia mencoba memanggil temannya, namun saat ia menoleh kembali, sosok itu sudah hilang. Hanya kabut yang membungkusnya dalam kegelapan.
Keesokan paginya, suasana terasa lebih berat. Rio menceritakan mimpinya yang mengerikan tentang diseret masuk ke liang lahat oleh wanita berbaju putih. Tapi saat Guntur membuka peta, ia menyadari posisi mereka telah berpindah puluhan meter dari titik semula. Padahal tak ada yang merasa berpindah tempat. Semua bingung, merasa ada yang tak beres dengan hutan ini. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, meski ada yang merasa ragu. Saat itu, Tika merasakan rasa takut yang semakin mendalam. Suara gamelan kembali terdengar, lebih dekat kali ini. Sore itu, Wawan yang pergi sendiri untuk mencari sinyal tak kunjung kembali. Mereka mencarinya hingga malam, tapi hanya menemukan jejak kaki yang berhenti di depan pohon besar, tanpa bekas arah kembali. Udara terasa lebih berat dari sebelumnya. Guntur memimpin pencarian, sementara Rio dan Tika hanya bisa mengikuti dengan langkah-langkah ragu. Mereka memanggil nama Wawan, tapi yang mereka dapatkan hanyalah keheningan dan bayang-bayang yang melintas cepat. Mereka kembali ke tenda, lelah dan bingung, dengan perasaan tak terungkapkan. Malam berikutnya, mereka menemukan sebuah altar kecil dari batu di balik semak lebat, dipenuhi bunga kering dan sisa-sisa dupa. Rio merasa seolah ada yang memperhatikannya dari dalam pohon, namun ia tidak bisa melihat siapapun. Tika kembali melihat bayangan perempuan itu, kali ini lebih dekat dan matanya meneteskan darah. Tika berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Di antara pepohonan, mereka bisa merasakan sesuatu yang mengintai mereka. Sesuatu yang telah lama berada di dalam hutan itu, menunggu saat yang tepat untuk mengambil mereka. Tika kerasukan malam itu. Ia berbicara dengan bahasa Jawa kuno, menyebut kata tumbal berulang kali. Suaranya bukan suara Tika. Rio menangis ketakutan, sementara Guntur berusaha membacakan doa. Tetapi cahaya dari senter mereka terus berkedip tak stabil. Tanpa mereka sadari, tubuh Tika mulai bergetar dan matanya terbelalak. Seperti ada sesuatu yang menguasai tubuhnya, sesuatu yang sudah lama menunggu kesempatan ini. Rio melarikan diri tengah malam, meninggalkan Guntur dan Tika. Ia berlari tanpa arah, terengah-engah di tengah kegelapan. Namun semakin ia berlari, semakin ia merasa berada di tempat yang sama. Suara langkah kaki dan tawa perempuan terus mengejarnya, mengintai di belakangnya. Hingga akhirnya ia menemukan dirinya kembali di tempat yang sama. Berulang kali, tidak ada jalan keluar, hanya kegelapan yang semakin menutupinya. Ia berteriak, berharap menemukan jalan keluar, tetapi malah semakin terperangkap dalam hutan yang tak berujung ini. Rio mulai menyadari mereka seperti terjebak dalam lingkaran dimensi. Langit tidak pernah benar-benar pagi, suara azan tak terdengar, dan tak ada sinyal. Ia melihat Wawan berdiri di kejauhan, memanggil, tapi tubuh Wawan penuh luka seperti sudah dikubur lama. Wawan berjalan pelan ke arahnya, dan setiap langkahnya membuat Rio semakin yakin bahwa ia tidak lagi berada di dunia yang sama. Setiap gerakan tubuh Wawan semakin memperlihatkan bahwa ia bukan lagi teman yang ia kenal. Ada sesuatu yang jahat di balik mata Wawan yang kosong. Guntur terjaga di tengah malam. Keringat dingin membasahi wajahnya. Ia menemukan dirinya berada dalam sebuah upacara kematian Jawa kuno. Di tengah hutan, dengan ratusan sosok berpakaian putih duduk membisu. Suasana sangat mencekam, dan meskipun tidak ada suara yang terdengar, Guntur bisa merasakan mata mereka menatapnya. Seorang dukun tua dengan wajah keriput dan mata tajam menatapnya dan berkata,
Rio sudah dipilih. Guntur berusaha melawan, berusaha berlari, tapi kakinya seperti terikat di tanah. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tak keluar. Saat ia akhirnya berhasil membuka mata, ia mendapati dirinya kembali di tenda. Tanah di bawahnya basah oleh darah yang mengalir dari arah pohon-pohon besar di sekitar mereka. Keesokan pagi, suasana terasa semakin berat. Tika tiba-tiba menghilang. Mereka mencarinya ke seluruh penjuru hutan, tapi hanya menemukan coretan di batang pohon besar yang berbunyi, "Biarkan aku kembali." Guntur merasa gelisah. Tubuhnya lelah dan tak bisa berpikir jernih. Suasana semakin suram. Mereka merasa seperti dikejar oleh bayang-bayang dari masa lalu. Guntur kini sendirian, dihantui suara-suara dari balik pohon dan bayangan yang menari di atas ranting. Ia berteriak, memanggil nama Tika, namun tak ada jawaban. Cemas dan putus asa, Guntur memutuskan untuk terus berjalan, berharap menemukan jalan keluar. Meskipun ia tahu tidak ada yang benar-benar bisa keluar dari tempat ini. Rio yang pingsan saat pelarian akhirnya terbangun dan mendapati dirinya berada di luar hutan bersama tim SAR. Matanya terbuka lebar dan ia merasa sangat bingung. Anggota tim SAR mengingatkannya untuk tetap tenang, namun Rio merasa ada yang tidak beres. Sosok yang berdiri di belakang petugas perlahan-lahan mendekat adalah Tika. Wajahnya rusak, matanya hitam legam, seolah telah melewati kematian dan kembali lagi. Rio mencoba berlari, tapi tubuhnya terhenti seperti ada yang menahannya. Ia melihat sosok itu tersenyum dengan senyuman yang mengerikan. Satu persatu, kenangan buruk datang kembali dalam kepalanya, dan ia merasakan ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Apakah Tika benar-benar kembali, atau apakah ini hanya ilusi dari roh-roh yang tak pernah pergi? Seminggu setelah pulang, Rio mulai merasa ada yang aneh. Ia mendengar langkah kaki di malam hari, seperti ada yang mengikutinya. Rekaman CCTV di rumahnya menunjukkan ia berbicara sendiri setiap malam, seolah ada seseorang yang sedang menunggunya. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Di pojok ruangan, bayangan perempuan berbaju putih terlihat jelas, berdiri diam tanpa bergerak. Setiap kali ia mencoba tidur, bayangan itu semakin jelas, semakin mendekat. Teror ini tidak berhenti setelah ia keluar dari hutan. Ia mulai merasa ada yang menguasainya. Setiap malam dia terbangun dengan rasa cemas yang luar biasa, dan bayangan itu selalu ada, menunggu di sudut ruangan. Malam demi malam, Rio merasa terisolasi dari dunia sekitar. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan hanya bisa melihat bayangan itu yang semakin mendekat. Setiap kali ia mencoba berhubungan dengan orang-orang terdekatnya, mereka melihatnya seperti orang yang telah kehilangan akal sehat. Namun yang mereka tidak tahu adalah bahwa bayangan itu tidak hanya ada di kepalanya, tapi juga di dunia nyata. Ia mulai merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa dihentikan, seperti sebuah mimpi buruk yang terus berlanjut. Semakin lama, ia merasa dunia ini mulai terpisah dari kenyataan yang ia kenal. Semua yang ia lihat terasa kabur, dan suara gamelan yang ia dengar di hutan kini terdengar semakin jelas, mengalun dalam kepalanya. Suatu malam, Rio akhirnya tidak bisa menahan lagi dan memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya. Ia mengunci diri di dalam kamar, memastikan tidak ada yang bisa mengganggunya. Namun ketika ia berbalik, ia melihat bayangan itu berdiri tepat di belakangnya. Perempuan berbaju putih itu dengan mata hitam yang menembus jiwa. Wajahnya tampak marah, namun ada sesuatu yang sangat kosong di dalamnya.
Rio tahu pada saat itu bahwa ia tidak bisa melarikan diri. Arwah itu telah mengejarnya kemanapun ia pergi. Dengan napas yang tersengal, Rio mengangkat tangannya untuk meraih pisau yang tergeletak di meja samping tempat tidur, berharap bisa menghentikan semuanya. Tapi sebelum ia sempat melakukannya, bayangan itu semakin mendekat, dan seolah-olah segala kekuatan di dalam dirinya hilang. Semua menjadi gelap. Kepergian Rio tidak mengakhiri teror yang dimulai di Alas Purwo. Rekaman CCTV menunjukkan gambar-gambar yang aneh, bayangan Tika, Wawan, bahkan sosok yang tak dikenali bergerak di sekitar rumah Rio, seolah menghantui setiap sudut kehidupan yang masih tersisa. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi satu hal yang pasti, Alas Purwo tidak hanya terkurung di dalam hutan. Roh-roh yang terperangkap di sana terus mencari korban baru, dan mereka akan mengikuti bahkan setelah mereka keluar dari tempat itu. Hanya ada satu pesan yang jelas: tidak ada yang benar-benar keluar dari Alas Purwo. 2 bulan berlalu sejak kematian Rio, namun kasus ini justru menarik perhatian 2 wartawan dokumenter bernama Aldo dan Sari. Mereka memutuskan menyelidiki misteri Alas Purwo dan mengabadikan semuanya lewat kamera. Dengan membawa peralatan lengkap dan peta lama yang mereka dapat dari penjaga desa, keduanya menelusuri jejak terakhir Rio dan teman-temannya. Mereka bertekad mencari kebenaran, namun tidak tahu bahwa langkah mereka telah membangunkan sesuatu yang tidur. Di kedalaman hutan, Aldo dan Sari menemukan sebuah tenda usang. Lapuk tertutup lumut. Anehnya, barang-barang di dalamnya tampak masih baru. Senter, peta, dan voice recorder yang masih menyala. Rekaman di dalamnya berisi jeritan panik, bisikan dalam bahasa Jawa kuno, dan suara wanita tertawa pelan. Malam itu, saat mendengarkan rekaman, Sari merasa ada yang berdiri di belakangnya, tapi tak ada siapa-siapa saat ia menoleh. Gangguan mulai muncul. Kamera mereka merekam sosok putih yang muncul sekilas di sela pepohonan. Gamelan terdengar lagi, kali ini lebih keras dan dekat. Sari mulai bermimpi tentang upacara kematian yang sama seperti yang Guntur alami. Aldo melihat jejak kaki yang memutari tenda mereka, padahal tak ada manusia lain di sana. Mereka sadar mereka telah masuk ke dalam siklus yang sama, dan arwah itu sedang memilih korban baru. Alas Purwo bukan hanya tempat, tapi penjara bagi mereka yang tak tenang. Siapapun yang masuk membawa niat selain hormat akan meninggalkan sesuatu atau kehilangan segalanya. Guntur, Tika, Wawan, Rios, dan kini Aldo dan Sari adalah bagian dari cerita yang tak akan pernah selesai. Karena di dalam hutan itu, waktu tidak berjalan seperti biasa. Arwah tidak mati, hanya menunggu giliran. Dan jika suatu hari kau merasa ada suara gamelan di kejauhan, atau sosok putih berdiri di sela pepohonan, jangan jawab, jangan menoleh, karena bisa jadi kamu yang akan menjadi kisah berikutnya.